Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ayo belajar. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa ya, tekan like, tekan subscribe bagi yang belum, tekan lonceng untuk dapat notifikasi video-video terbaru. Selamat menyimak. Kita masuk pada pembahasan garis tegak lurus. Bagian pertama, ayo eksplorasi segi 4E pada halaman 56. Soal nomor 1. Pada sudut berapa garis 1 dan 4 berpotongan? Untuk bisa menjawab pertanyaan ini, maka terlebih dahulu kita harus mengukur sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Untuk mengukurnya, kita gunakan busur derajat. Adapun langkah-langkah mengukur sebuah sudut, maka yang pertama, impitkan garis dasar busur derajat atau garis 0 derajat dengan salah satu kaki sudut. Yang kedua, impitkan pula pusat busur dengan titik sudut. Yang ketiga, tinggal kita ukur salah satu kaki sudut yang lainnya. Kita perhatikan, dikarenakan kaki sudut yang akan kita ukur berada di sebelah kiri, maka kita gunakan skala dalam. Kita mulai mengukurnya, ternyata kaki sudut tersebut tepat berada di angka 62. Berarti besar sudut A 62 derajat. Kemudian, untuk mengukur sudut B, ada dua cara. Yang pertama, kita gunakan busur derajat dengan langkah-langkah yang sama, yaitu impitkan garis dasar busur derajat atau garis 0 derajat dengan salah satu kaki sudut. Yang kedua, impitkan pula pusat busur dengan titik sudut. Yang ketiga, tinggal kita ukur salah satu kaki sudut yang lainnya. Kita perhatikan, dikarenakan kaki sudut tersebut yang akan kita ukur berada di sebelah kanan, maka kita gunakan skala luar. Kita lihat ternyata kaki sudut tersebut tepat berada di skala 118 derajat. Berarti sudut B adalah 118 derajat. Atau dengan langkah kedua. Langkah kedua, kita perhatikan antara sudut A dan sudut B merupakan bentukan dari setengah lingkaran busur tersebut. Tepatnya berada di atas garis sudut lurus 180 derajat. Sehingga caranya sudut B sama dengan 180 derajat dikurangi sudut A, yaitu 62 derajat sama dengan 118 derajat. Langkah selanjutnya, sudut C. Kita perhatikan, sudut C bertolak belakang dengan sudut A. Berarti besaran sudutnya sama, yaitu 62 derajat. Sudut D bertolak belakang dengan sudut B. Berarti ukuran sudutnya sama, yaitu 118 derajat. Ingat, sudut yang bertolak belakang memiliki ukuran yang sama. Jadi, sudut A 62 derajat, sudut B 118 derajat, sudut C 62 derajat, dan sudut D 118 derajat. Baru kita jawab pertanyaan, pada sudut berapa garis 1 dan 4 berpotongan? Ya, pada sudut 62 derajat dan 118 derajat. Soal nomor 2. Pada sudut berapa garis 2 dan 3 berpotongan?
Untuk menjawabnya, kita terlebih dahulu mengukur sudut F, sudut G, sudut H, dan sudut I. Kita gunakan busur derajat, berarti tepat berada di angka 90, atau lebih jelasnya, ukuran sudut yang terletak pada garis berpotongan tegak lurus adalah 90 derajat. Berarti sudut F 90 derajat, sudut G 90 derajat, sudut H 90 derajat, sudut I 90 derajat. Ingat, sudut F, G, H, dan I adalah sudut siku-siku. Berarti sudut F 90 derajat, sudut G 90 derajat, sudut H 90 derajat, sudut I 90 derajat. Sekarang tinggal kita jawab pertanyaan. Pada sudut berapa garis 2 dan 3 berpotongan? Pada sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Pembahasan selanjutnya. Berdasarkan soal nomor 1 bagian 2 dapat kita pahami bahwa tegak lurus berarti hubungan posisi antara dua garis lurus, yaitu keadaan saat dua garis lurus berpotongan pada sudut siku-siku, dan bahwa sudut siku-siku adalah sudut itu sendiri yang terbentuk ketika dua garis lurus berpotongan. Sehingga dapat diambil sebuah definisi, dua garis dikatakan saling tegak lurus jika dua garis tersebut berpotongan membentuk sudut siku-siku. Contoh, garis 2 dan 3 saling tegak lurus. Dan inilah lambang sudut siku-siku. Soal nomor 2. Gambar di samping menunjukkan sebuah simbol kantor pos di peta Jepang. Kita masuk pada pertanyaannya. Pertanyaan pertama, pada sudut berapakah garis B dan C berpotongan? Kita gunakan busur derajat. Ya, tepat pada angka 90 derajat. Jadi, garis B dan C berpotongan pada sudut 90 derajat. Pertanyaan kedua, jika garis C diperpanjang, sudut apa yang dibentuk pada garis A dan garis C? Kita perpanjang dulu, dan ternyata berpotongan saling tegak lurus, tepatnya 90 derajat. Berarti sudut yang dibentuk garis A dan garis C adalah sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Pembahasan selanjutnya. Suatu garis yang diperpanjang memotong secara tegak lurus garis yang lain. Meskipun kita tidak mengetahui titik perpotongannya, maka kedua garis tersebut tetap saling tegak lurus. Kita masuk pada soal bagian ketiga. Garis-garis manakah yang saling tegak lurus? Kita perhatikan gambar. Gambar pertama, kita gunakan busur derajat. Ternyata tepat di angka 90 derajat. Gambar kedua, tepat di angka 90
derajat. Gambar ketiga, tepat berada di angka 82 derajat. Dan gambar keempat, tepat berada di angka 90 derajat. Berarti garis yang saling tegak lurus adalah gambar nomor 1, 2, dan 4. Ingat, jika dua garis lurus berpotongan pada sudut siku-siku, maka kedua garis lurus tersebut disebut tegak lurus. Sekalipun dua garis lurus tidak berpotongan, tetapi di saat salah satu garis lurus dipanjangkan, akan memotong garis lurus lainnya pada sudut siku-siku. Maka, itu dikatakan sebagai tegak lurus atau keduanya saling tegak lurus. Karena garis lurus didefinisikan sebagai garis yang memanjang lurus sejauh apapun itu. Kita perhatikan pada gambar tersebut. Ini adalah sudut siku-siku yang besarannya 90 derajat. Dan gambar kedua belum ketahuan titik potongnya, maka kita perpanjang dulu. Dan ini pun membentuk sudut siku-siku yang besarannya 90 derajat. Kemudian gambar keempat kita perpanjang dulu dan inilah titik potongnya. Dan ini pun membentuk sudut siku besarnya 90 derajat. Pembahasan selanjutnya. Bagian keempat, ayo carilah garis-garis yang saling tegak lurus pada segi 4 di halaman 60. Kita perhatikan pada gambar mana saja yang membentuk garis-garis yang saling tegak lurus. Kita mulai dari gambar A. Ya, ternyata ini adalah 90 derajat. Berarti tegak lurus. Kemudian gambar E. Ini pun tegak lurus, berarti 90 derajat. Kemudian gambar F. Ini pun sama, tegak lurus, berarti 90 derajat. Kemudian gambar G. Ini pun sama, berpotongan tegak lurus, berarti 90 derajat. Dan yang terakhir berarti gambar L. Ini pun sama, berpotongan tegak lurus, berarti 90 derajat. Berarti jawabannya adalah garis yang saling tegak lurus adalah gambar A, E, F, G, dan L. Demikian beberapa pembahasan tentang garis tegak lurus di halaman 61-62. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti dan untuk selanjutnya dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.